Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Winda Nur Saidah, Prodi Tadris Matematika semester 3 kelas B. Pada mata kuliah Kalkulus Integral akan menjelaskan mengenai yang pertama, menghitung luas daerah dengan integral. Yang kedua, menghitung volume benda putar. Selamat menyaksikan teman-teman. Langsung saja menuju contoh soal. Misalkan ada soal luas daerah kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat, Y sama dengan 3X, dan Y sama dengan 0 adalah titik-titik satuan luas. Nah teman-teman harus paham betul mengenai konsep dari luas daerah. Misalkan saya punya grafik, misalkan adalah fx, dan saya juga punya grafik misalkan gx dengan batas bawah misalkan a, batas atasnya misalkan b, dan misalkan daerah yang diarsir adalah ini. Maka luas daerah arsiran tersebut dapat kita hitung atau dapat kita cari dengan menggunakan konsep integral, yaitu luasannya integral dengan batas bawah A sampai batas atas B untuk fx dikurangi gx dx. Selalu ya teman-teman, ini konsepnya yaitu dari grafik atas dikurangi dengan grafik bawah. Nah, setelah paham mengenai konsep, langsung saja kita menuju ke langkah-langkah penyelesaian. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita harus sketsa dulu batas-batas yang ada di dalam soal. Yang pertama yaitu batas Y sama dengan 4 min X kuadrat. Teman-teman masih ingat kan? Bila ada persamaan Y sama dengan X pangkat 2, maka grafiknya bentuknya seperti apa? Jadi grafik bentuk dari Y sama dengan X pangkat 2 itu adalah seperti ini, dengan titik puncaknya yaitu 0,0. Lalu gimana jika persamaannya Y sama dengan min X kuadrat? Ya kebalikannya saja teman-teman, yaitu seperti ini. Titik puncaknya tetap yaitu 0,0. Lalu pada soal ini terdapat konstanta. Nah, maksud dari konstanta ini artinya yaitu kurvanya itu bergeser. Jadi kurva min X kuadrat ini bergeser 4 satuan ke atas. Misal konstanta ini negatif, maka gesernya ke bawah. Sehingga dapat digambarkan, misalkan di sini ada 4, grafiknya akan seperti ini. Seperti ini. Batas yang kedua yaitu Y sama dengan 3X. Teman-teman ingat nggak persamaan ini? Y sama dengan MX. Ini adalah persamaan gradien ya teman-teman, yang mana grafiknya akan selalu seperti ini, melewati titik 0,0, dan jika si M ini positif maka miringnya ke kanan. Apabila si M ini negatif maka miringnya akan seperti ini, ke kiri. Namun jika si M ini adalah nilainya lebih besar, maka gambarnya nanti akan semakin tegak seperti ini. Kebalikannya, jika si M ini semakin kecil atau nilainya semakin kecil, maka gambar grafiknya akan mendekati horizontal seperti ini. Lalu pada soal ini Y sama dengan 3X, maka kita bisa mengira-ngirakan gambar dari grafiknya adalah seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan 3X, sehingga sumbu X ini kata lainnya adalah Y sama dengan 0. Begitu pula dengan sumbu Y ini. Sumbu Y ini adalah kata lainnya X sama dengan 0, karena sumbu Y ini memotong sumbu X di titik X0. Kita jadi tahu nih daerah mana yang diminta oleh soal, yaitu daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan 4 min X kuadrat, Y sama dengan 3X, dan Y sama dengan 0, yaitu luas daerahnya ini teman-teman. Untuk itu kita harus tahu nih perpotongan kedua grafik ini berapa.
Karena kenapa kok dicari titik potongnya ini? Karena ini grafik ini berpotongan di sini, sehingga kita menghitungnya kita bagi, yaitu di bawah kurva Y sama dengan 3X, dan yang satunya di bawah kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat. Lalu saya misalkan yang kiri ini adalah L1 dan yang kanan adalah L2. Lalu luasan L1 ini memiliki batas bawahnya yaitu 0, dan batas ininya belum tahu, atau nanti kita cari ya. Luas L2 ini adalah batasan yang belum kita ketahui dengan yang ini. Ini juga kita belum mengetahui. Langsung saja kita cari teman-teman. Cara mencarinya sebagai berikut. Nah, tadi kita telah mensketsa nih batas-batas yang diminta oleh soal. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mencari titik potong kedua kurva. Caranya yaitu kita buat Y sama dengan Y. Y pertama misalkan 3X, dan Y kedua kita misalkan yang 4 min X kuadrat. Nanti menjadi X kuadrat plus 3 min 4 sama dengan 0. Faktornya yaitu X plus 4 dan X min 1, sehingga kita ketahui nilai X sama dengan min 4 atau X sama dengan 1. Karena luas daerah ini berada di kuadran 1, maka nilai X-nya yang sini adalah positif 1. Sedangkan perpotongan kurva yang lainnya yaitu negatif 4. Sehingga kita tahu nih batasnya L1 ternyata 0 sampai dengan 1. Lalu batas L2 ini 1 sampai dengan berapa? Kita carinya dengan mencari titik potong kurva dengan sumbu X. Caranya yaitu kita sama dengankan 0. Jadi kurva yang kita cari perpotongan terhadap sumbu X ini adalah 4 min X kuadrat sama dengan 0. Faktornya yaitu 2 min X, 2 plus X, sehingga kita ketahui nilai X sama dengan 2 atau nilai X sama dengan negatif 2. Karena daerah ini berada di kuadran 1, maka nilai ini yaitu yang positif 2, dan nilai yang sebelah sini yaitu negatif 2. Oke, akhirnya kita tahu teman-teman batas dari L2 ini adalah 1 sampai dengan 2. Setelah itu langsung saja kita hitung menggunakan integral. Sketsa dari Y sama dengan 4 min X kuadrat adalah, sketsa dari Y sama dengan 3X adalah, sketsa dari Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Dengan cara tadi saya membaginya daerahnya menjadi 2, yaitu L1 dan L2, di mana batas L1-nya adalah 0 sampai dengan 1 dan batas L2-nya yaitu 1 sampai dengan 2. Oke, langsung saja kita cari, sehingga luasnya yaitu L1 ditambah dengan L2, di mana L1 ini batasnya adalah 0 sampai dengan 1, sehingga di sini 0 sampai dengan 1. Karena L1 ini di bawah kurva Y sama dengan 3X, maka di sini dituliskan 3X dx ditambah dengan L2 yaitu batasnya 1 sampai dengan 2 di bawah kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dx. Langsung saja kita integralkan, yaitu 3X integralnya setengah dikali 3X kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atasnya yaitu 1. Sedangkan L2 integralnya yaitu 4X min 1 per 3X pangkat 3 dengan batas bawah yaitu 1 dan batas atas yaitu 2. Langsung saja kita substitusikan nilai batas atas dikurangi dengan batas bawah. Setengah dikali 3 dikurangi dengan batas bawahnya 0, karena 0 tidak usah kita tulis ya, karena tidak mempengaruhi penghitungan. Lalu L2 nya kita substitusikan batas atasnya 2 menjadi 8 min 8 per 3 dikurangi dengan batas bawahnya 1 menjadi 4 min 1 per 3. Kita operasikan menjadi 3 per 2 ditambah 16 per 3 dikurangi 11 per 3, yaitu 3 per 2 ditambah 5 per 3, hasilnya 19 per 6.
atau 31/6 satuan luas. Oke, lanjut pada soal berikutnya, yaitu mengenai volume benda putar. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, garis X sama dengan 1, dan sumbu Y sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu Y, maka volume benda putar yang terbentuk adalah titik-titik satuan volume. Misalkan saya punya dua buah grafik. Misalkan grafik ini adalah fx dan grafik ini adalah gx dengan batas bawah misalkan A dan batas atas misalkan B. Misalkan daerah yang diarsir adalah ini dan diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat, maka volume benda putar tersebut yang diarsir adalah pi integral dengan batas bawah A dan batas bawah B untuk fx kuadrat dikurangi dengan gx kuadrat dx. Selalu ya teman-teman, ini juga selalu atas kuadrat dikurangi bawah kuadrat. Hampir sama dengan konsep dari luas, tapi dalam volume ini ditambahkan dengan pi dan fungsinya dikuadratkan. Lalu bagaimana jika mengelilingi sumbu Y? Misalkan saya punya dua buah grafik, yaitu yang pertama grafik fx dan yang kedua grafik gx dengan batas atas misalkan B dan batas bawah misalkan A, daerah yang diarsir misalkan ini, maka diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat, maka volume benda putar pada daerah yang diarsir tersebut adalah pi integral dengan batas bawah A sampai B fy kuadrat dikurangi gy kuadrat dy. Jika diputar mengelilingi sumbu Y, maka kanan kuadrat dikurangi kiri kuadrat. Oke, karena kita sudah paham mengenai konsep dari volume benda putar, langsung saja kita mengerjakan soalnya. Langkah pertama yaitu kita sketsa terlebih dahulu batas-batas yang diminta dalam soal. Yang pertama yaitu batas Y sama dengan X pangkat 3. Kurva dari Y sama dengan X pangkat 3 adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3. Dan tentunya teman-teman juga sudah tahu semua ya bentuk kurva ini. Sudah familiar. Lalu batas yang kedua yaitu garis X sama dengan 1, di mana garis ini memotong sumbu X di titik 1. Batas yang ketiga yaitu sumbu Y sama dengan 0. Sumbu Y sama dengan 0 ini adalah sama dengan sumbu X, sehingga kita tahu daerah mana yang diminta oleh soal, yaitu daerah yang bertuliskan huruf V itu dengan batas bawah 0 dan batas atasnya yaitu 1. Diputar mengelilingi sumbu Y. Karena mengelilingi sumbu Y, maka kita harus tahu berapa. Cara mencarinya itu sangatlah mudah. Karena mengelilingi sumbu Y, maka kita harus memasukkan rumus X sama dengan X. Karena kurva yang pertama ini masih Y sama dengan 3X pangkat 3, maka kita harus merubahnya menjadi X sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 dirubah menjadi X sama dengan Y pangkat 1/3. Karena sudah ketemu, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus mencari perpotongan dua grafik. X yang pertama yaitu Y pangkat 1/3, X yang kedua yaitu 1 ini, sehingga ketemu nilai Y sama dengan 1. Setelah ketemu nilainya, langsung saja kita hitung dengan menggunakan rumus volume benda putar. Volume sama dengan pi
integral 0 sampai dengan 1. Grafik sebelah kanan saya misalkan X1 kuadrat dikurangi dengan grafik dengan batas 0 sampai 1 X2 kuadrat, di mana X2 ini adalah pemisalan grafik yang sebelah kiri. Kita masukkan nilai pi, tetap integral 0 sampai dengan 1, kita masukkan X1 nya yaitu 1 kuadrat dikurangi dengan X2 nya yaitu Y pangkat 1/3 dikuadratkan terhadap DY karena mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Lalu kita hitung pi integral batas 0 sampai dengan 1 kuadrat yaitu 1 dikurangi Y pangkat 1/3 dikuadratkan yaitu Y pangkat 2/3 DY. Kita integralkan yaitu 1 integralnya adalah Y karena terhadap Y dikurangi integral Y pangkat 2/3 yaitu 3/5 Y pangkat 5/3 dengan batas bawah yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 1. Langsung disubstitusikan batas atasnya yaitu 1 min 3/5 dikurangi dengan batas bawahnya. Karena batas bawahnya ini adalah 0, maka tidak usah kita hitung karena nilainya nanti juga akan 0. Oke, langsung saja ketemu nilainya yaitu 2/5 pi satuan volume. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton videonya sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, dan saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi banyak kurang dan lebihnya. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.